Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang dan bergabung dalam ibadah raya GPPS Palu hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan ibadah secara online. Karena ini ibadah dan bukan tontonan, siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, berdoa saat diajak untuk berdoa, dan membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca. Jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan setelah ibadah selesai. Karena ini ibadah dan bukan tontonan, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah yang sopan. Selamat menikmati pujian dan penyembahan dan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus pagi hari ini. Baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah atau dimanapun tempat saudara saat ini yang menyaksikan akan ibadah ini. Saya ajak kita semua boleh membawa hati kita, ucapan syukur kita pada pagi hari ini untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memulaikan akan ibadah ini. Saja kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Ya Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menaikkan puji-pujian kami, doa kami kepada Engkau, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku perbuatan pikiran hati kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh jiwa dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. saja kita semua bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban
korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sama-sama kita serukan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Syaralayana syarare. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan. Diagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang hidup, Allah yang mulia. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami datang memuji Engkau, kami datang memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, oh Yesus. Segala kemuliaan
kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa kan ku balas? Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Bebaskan setiap roh kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Rasa hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku
layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menegarkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh. Mari saja kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku dan bebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Amin. Kasih-Nya dahulu sampai selama-lamanya tetap ada dalam kehidupan kita. Sukacita Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini bisa berubah, cintanya Yesus kekal selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini bisa berubah, cintanya Yesus kekal selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini bisa berubah, cintanya Yesus kekal selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia ini bisa berubah, cintanya Yesus kekal selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah.
selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Serukan haleluya, 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 haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur diberi kesempatan anugerah kembali oleh Tuhan untuk boleh beribadah dalam tatap muka atau langsung seperti saat ini. Kita mengucap syukur semua berada dalam kemurahan dan pengasihan Tuhan. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini, maupun juga yang sementara menyaksikan live streaming baik dari rumah, baik yang ada di Palu maupun di kota-kota lainnya, dan juga yang sering mengikuti dari negara lain. Tuhan memberkati. Selamat datang juga jika ada yang baru pertama kali hadir atau yang membawa kaum keluarga. Tuhan memberkati. Kemudian kami juga akan menyambut saudara kita yang berulang tahun yang akan kita doakan. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri untuk kita berdoa. Feby Susanto, Murniati, Roni Limbunan, Trivena Perapi, Justus Ferdinand, Abdi Kurniawan, Trivera Perapi, Alex Bandola. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga dengan penuh syukur. Terima kasih buat kemurahan pengasihan Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani. Semuanya diberkati Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus kiranya menuntun mereka semuanya mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan Tuhan atas mereka dari segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan, halaukan dari hidup mereka. Dan kiranya dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan, senantiasa mereka tetap berada dalam anugerah Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selain daripada itu kami sampaikan juga Departemen Laki-laki GPPS dari Departemen dari Sinode akan mengadakan seminar. Ya, seminar laki-laki secara nasional pada tanggal 25 Maret. Jadi masih ada kesempatan untuk mendaftar. Pendaftaran ditutup pada tanggal 23 dengan tema peranan laki-laki sesuai kodratnya. Ya, jadi kaum laki-laki ada seminar secara khusus untuk membawa kita semua dapat memahami sebenarnya apa kodrat yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu apa saja untuk kita bisa berfungsi, sebab tidak mungkin kita berfungsi untuk hal-hal yang lebih dari itu atau di luar itu dengan meninggalkan kodrat. Dengan semakin tinggi sampai kepada puncak, maka dia akan turun. Dan sesudah itu selesailah sudah pandemi di dunia ini. Tuhan berkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
kita naikkan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan.
kejayaan dan kemuliaan yang telah nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau saja yang dipuji, Engkau saja yang diagungkan dan ditinggikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hingga saat ini penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada pada pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat daripada Allah, urapan Allah tercurah atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kuasa kegelapan yang tidak senang dalam bentuk apapun caranya Tuhan, yang coba-coba menggagalkan pemberitaan firman Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarkan saja hamba berbicara dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca bersama. Filipi 1 ayat 27, demikian bunyinya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita mau belajar firman Tuhan dari ayat-ayat yang sudah ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dengan satu topik. Berjuang untuk iman. Ini yang menjadi pembelajaran kita atau pembelajaran kita dari Alkitab, dari firman Tuhan, berjuang untuk iman. Jangan kita kemudian salah mengertikan. Kenapa kok ada berjuang untuk iman sedangkan kita saja masuk sorga saja itu anugerah pemberian karena beriman. Tapi kenapa sekarang kita mau berjuang untuk iman? Padahal iman itu luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa apakah yang mengalahkan dunia selain iman? Luar biasa kan? Tapi kenapa kita sekarang sebagai orang percaya disuruh berjuang untuk iman? Apakah belum tuntas tentang iman ini? Nah, mari kita perlu pahami sebab ada kalimat ayat yang seperti ini. Sehingga baik yang memberitakan pemberita firman, yang menyampaikan dari mimbar, itu dapat menyampaikan sesuai dengan apa yang tertulis ini untuk membimbing jemaat. Tidak hanya diiming-iming, sebenarnya bukan iming-iming, tapi seolah-olah tanda kutip iming-iming dengan segala janji-janji Tuhan, yang lain sebagainya, dan kemudian hal-hal yang boleh dikata pokoknya terima beres. Nah, bukan seperti itu. Nah, mari kita pahami iman yang mana yang kita perjuangkan ini.
Sehingga terjadilah apa yang namanya perjuangan iman. Kita tidak akan pernah sampai kepada perjuangan iman dan hasilnya kalau kita tidak berjuang untuk iman. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu yang paling basic ya, yang paling dasar supaya kita paham. Karena bukankah dengan beriman kepada Kristus urusan akhirat saja bisa tembus jadi beres. Artinya siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia pun bukannya binasa tapi beroleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga. Tapi jangan lupa bahwa iman tentang keselamatan atau hidup kekal itu sudah tidak ada masalah. Karena kita sudah jadi orang percaya. Kita sudah jadi orang orang yang beriman kepada Kristus. Kita sudah jadi anak-anak Tuhan, dan kepada kita dianugerahkan hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini bukankah itu urusan sesudah kematian, akhirat? Sebenarnya orang yang belum ada kejelasan, kepastian tentang kehidupan kekal, itu seharusnya hidupnya di dunia ini sangat gelisah, sangat tidak menentu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena belum punya kepastian tentang hidup kekal, tidak punya kejelasan tentang hal itu. Seharusnya mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya tertekan di dunia, tetapi kita lihat sebaliknya. Justru ada orang-orang yang belum jadi orang percaya, menjalani hidup di dunia. Kita lihat ada banyak hal-hal yang dia bisa lakukan, ada banyak hal-hal yang dia bisa capai. Sedangkan kenapa kita sebagai orang percaya yang akhiratnya sudah, urusan akhiratnya sudah beres, tapi kenapa hidup di dunia ini? Makanya saya lebih selalu membawa setiap kebenaran firman lebih mengarahkan kepada bagaimana kita hidup sebagai orang percaya di dunia ini sebelum mati, menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Sebab segala janji Tuhan yang begitu rupa untuk diberi, yang sudah disediakan kepada anak-anak Tuhan, karena mereka adalah pewaris kerajaan sorga untuk urusan akhirat, pewaris daripada janji Allah di dunia ini. Tapi kenapa tidak tercapai? Kenapa jadi biasa-biasa saja? Nah, inilah, bukan cuma biasa-biasa saja. Hidupnya dipermain-mainkan dengan masalah yang ada di dalam dunia yang dia hadapi. Termasuk juga hidupnya dipermainkan dengan masalah-masalah rohani yang dia hadapi dalam hidupnya di dunia ini. Jadi tidak heran di dalam gereja pun mengalami banyak masalah. Ya sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ketika setiap pribadi orang percaya, berarti kan apa yang kita sudah baca tadi, masih ada tayangannya, kita lihat ya, apa yang kita baca tadi adalah kamu, bahwa aku datang dengan aku tidak datang, kalau aku datang aku lihat, kalau aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Ada tulisan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berarti tiap-tiap pribadi, tidak ada orang percaya yang luput dari apa yang namanya berjuang untuk iman. Hanya sayang, sebagian besar mimbar hanya memberitakan apa yang kita bisa dapat dari Tuhan, apa yang kita bisa dapat dari Tuhan, apa yang kita bisa dapat dari Tuhan. Sementara orang percaya tidak dibina, tidak dipersiapkan, tidak dijelaskan, tidak diberi pemahaman bahwa sebagai orang percaya, kita ini berjuang untuk iman. Bukan berjuang untuk masuk surga, bukan.
Karena masuk surga itu adalah anugerah. Tapi dalam menjalani hidup kita sebagai orang percaya di dunia ini, kita menghadapi bahkan dikelilingi di sekitar kita, di mana saja kita berada, apa yang namanya realitas hidup, apa yang namanya masalah, apa yang namanya persoalan, apa yang namanya kenyataan hidup, entah pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan, itu semua kita hadapi kenyataan ini. Nah, dan kita sebagai orang yang memiliki iman, oke, sebelum saya lanjut, saya berikan kisah nyata di dalam Alkitab atau yang dikisahkan oleh Alkitab. Semua pasti tahu kisah Ayub. Berbagai sisi dari apa yang terjadi dan menimpa Ayub dikhotbahkan oleh pengkhotbah para hamba Tuhan, dan itu banyak sekali berkat-berkat rohani dan pemahaman yang luar biasa tentang kehidupan di dunia akhirat. Dalam konteks berjuang untuk iman, apa yang kita dapatkan dari peristiwa Ayub itu? Kita tahu kisahnya. Saya tidak perlu kisahkan kembali karena kita sudah selalu, pasti sudah berapa kali baca dan sudah berapa kali dengar dikhotbahkan. Kita tahu dia kehilangan segala-galanya. Dan yang melakukan itu adalah iblis. Dan iblis melakukan itu seizin Tuhan. Nah, saya tidak melebar, tapi kita khusus ke dalam konteks berjuang untuk iman. Kehilangan seluruh harta bendanya karena pagarnya diangkat. Pagar perlindungan dari Tuhan diangkat. Kehilangan semua anak-anaknya. Kehilangan kesehatan tubuhnya juga. Sudah hilang harta, hilang anak-anak, juga hilang kesehatan tubuh karena dari batok kepala sampai telapak kaki penuh dengan bisul yang bernanah. Ditambah lagi tekanan psikologisnya ketika istrinya berkata, hujatlah Tuhan dan matilah. Apa lagi? Sekarang pertanyaannya, apakah iblis berkepentingan dengan harta benda Ayub? Tidak. Kalau begitu kenapa dia habiskan harta bendanya? Apakah iblis berkepentingan dengan anak-anaknya? Mati semua? Boleh dikata datang malaikat al-maut mencabut semua nyawanya dengan berbagai peristiwa kecelakaan? Tidak. Iblis tidak berkepentingan dengan itu. Kenapa iblis lakukan? Dia kehilangan kesehatannya. Apakah iblis berkepentingan dengan memberikan penyakit kepadanya? Kemudian apakah iblis berkepentingan membuat istrinya menghujat dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi suaminya? Juga tidak. Tapi kenapa semuanya itu terjadi dalam beberapa macam bentuk penderitaan yang dia alami? Hanya satu. Supaya iman Ayub gugur. Ini sasarannya. Ini iman. Supaya dia kecewa dengan Tuhan. Supaya dia marah sama Tuhan. Kenapa? Sebab Alkitab menulis dia adalah seorang yang saleh. Seorang yang kaya dan seorang yang saleh.
Mari kita renungkan. Jadi di sini kita mendapat satu gambaran bahwa ketika iblis menghancurkan harta bendanya, kekayaannya, apakah imannya goyah? Sebenarnya sasarannya untuk itu. Ketika terjadi usaha pekerjaan saudara hancur berantakan, iblis tidak berurusan dengan itu. Dia hanya mau menunggu apakah dengan kehancuran harta benda, kekayaan, dan lain sebagainya. Kemudian itu membuat saudara kita tinggalkan Tuhan. Kemudian kita kecewa sama Tuhan. Kemudian kita pada akhirnya marah sama Tuhan. Dan meninggalkan, memusuhi Tuhan. Sasarannya iman. Nah inilah yang namanya berjuang untuk iman. Ketika semuanya itu hilang, habis, apa kata Ayub? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Kalimat berikutnya lebih luar biasa. Segala puji bagi nama Tuhan. Ini bukan kalimat puitis saudara. Yang biasa ditulis di Facebook, di WA, dan lain sebagainya. Saya dari sejak kecil penggemar kata-kata hikmat. Penggemar kata-kata mutiara dari segala penjuru saya kumpulkan. Saya sudah pernah saksikan, makanya ketika saya baca Alkitab, pertama kali yang saya baca adalah yang sangat menarik adalah Amsal Sulaiman. Oh, ternyata ini Alkitab isinya banyak sekali kalimat-kalimat mutiara. Tapi ketika saya membaca kembali sekarang ini, ada kalimat-kalimat yang indah-indah di Facebook, di mana walaupun saya tidak aktif tapi suka saya buka untuk memantau siapa-siapa ini yang tukang bermain di Facebook, siapa yang ini. Saya cuma renung dan tersenyum. Dia bikin kalimat indah tapi belum menjadi kenyataan. Kalau sudah jadi kenyataan, itu makanya saya katakan firman itu hidup. Segala puji bagi Tuhan. Sama juga dengan kalau ada berita duka, entah di WA, entah di mana, rame-rame, RIP, rest in peace, RIP. Ya, kemudian apa lagi? Ada ini ayat juga keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya bukan hanya yang alami. Jadi enak. Kutip ayat. Tidak salah juga mengutip ayat itu menguatkan orang lain. Tapi bersiap-siap kalau itu terjadi. Karena firman yang kita kasih kepada orang itu akan kembali lagi pada kita. Tidak gampang mau mengatakan segala puji bagi Tuhan. Ini bukan cuma kehilangan satu rumah terbakar. Semua habis. Anak-anak sekian banyak habis. Ya. Tambah lagi istri model seperti itu habis. Apalagi kalimat rohani, apalagi. Makanya saya senang kepada Alkitab, kejujuran Alkitab. Alkitab juga menulis keluhan-keluhan Ayub sebagai manusia lahiriah. Bahkan dia mengutuki hari jadinya. Jadi Alkitab menulis secara transparan. Ayub bukan orang sakti, Ayub bukan orang kebal, Ayub bukan orang super. Sehingga kita berkata, oh saya bukan Ayub. Nama saya memang Ayub, tapi saya bukan Ayub Alkitab. Nah, tapi Alkitab menulis segala sesuatu yang manusiawi. Supaya benar-benar kita pahami, oh ini benar seperti ini. Nah, jadi inilah yang sedang kita jalani hidup sehari-hari. Masih tegak berdiri iman? Inilah yang dinamakan berjuang untuk iman sehingga menjadi perjuangan iman. Artinya masalah itu sudah dihadapi dengan tindakan-tindakan iman sesuai firman Tuhan. Sekalipun tentu saja secara kemanusiaan kita tidak luput daripada manusia lahiriah. Ada keluhan, ada kebingungan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak boleh berlarut-larut. Karena sasaran iblis bukan membuat saudara panik, bukan membuat saudara itu dampak-dampak daripada peristiwa-peristiwa yang hadir dalam kehidupan kita. Tapi sasaran iblis bagaimana menumbangkan saudara, iman saudara. Makanya saya
Saya merenungkan, luar biasa pesan Tuhan tuh tahun ini. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia memang tidak berubah. Tapi kita kadang-kala sudah mulai ragu, sudah mulai berubah. Dan oleh karena situasi kondisi yang ada, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai realitas hidup. Berjuang untuk iman. Kita kembali kepada firman Tuhan. Setiap tokoh-tokoh iman yang ada dalam Alkitab, semuanya mengalami apa yang namanya berjuang untuk iman. Apakah kita hanya mengagumi apa yang dilakukan oleh Abraham? Ketika sekian lamanya sampai jadi tua renta, belum punya keturunan, dan dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan datang kepadanya bahwa istrinya akan melahirkan tahun depan. Apa ini? Makanya Sarah ketawa di rumah belakang. Dan malaikat berkata, kenapa istrimu ketawa? Oh, kita tidak ketawa. Siapa bilang Anda tidak ketawa? Malaikat tegur dia. Dan terjadilah demikian. Nah, saudara, itu perjuangan iman yang tidak mudah. Itu perjuangan iman yang berjuang untuk iman yang begitu dahsyat. Sehingga Alkitab menulis dalam suratan Roma bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi atas janji Allah, Abraham berharap juga. Dan imannya tidak goyah, melainkan semakin diteguhkan. Ini memang luar biasa, saudara. Tapi ini bukan hal yang begitu mudah. Hanya semudah kita kalimatkan dan semudah yang saya jelaskan. Tidak. Luar biasa. Apakah itu sudah berakhir? Setelah digenapi, puji Tuhan. Sudah ada ini anak yang dijanjikan. Inilah yang akan memperbanyak keturunannya seperti bintang di langit dan akan seperti pasir di pantai laut. Tetapi pertanyaan adalah, ini baru awal daripada digenapinya perjanjian Allah tentang keturunan. Dan setelah berjalan sekian tahun, datang perintah Tuhan. Persembahkanlah anakmu yang kamu kasihi itu. Berarti Tuhan tahu, oh dia cinta sekali dia punya anak ini. Dia suka sekali sama dia cinta sekali dia punya anak ini. Persembahkanlah dia bagiku. Apa itu bukan perjuangan iman? Apakah itu bukan berjuang untuk iman? Kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa sekejam itu? Tidak adakah perintah lain? Kenapa harus yang ini? Mari kita renungkan, saudara. Supaya kita bisa memahami, menemukan bahwa setiap langkah hidup kita ini kita berjuang untuk iman dan menghasilkan perjuangan iman. Hanya saya mimbar hanya menjanjikan segala puji Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, Tuhan sembuhkan, Tuhan. Lah ini apa? Itu tidak salah tapi tidak lengkap. Harus seutuhnya. Dan ternyata dia taat. Apakah ketaatan ini yang merupakan berjuang untuk imannya supaya imannya tetap karena iman adalah ketaatan tanpa syarat. Apakah ini dia bisa lakukan? Apakah ini enak rasanya? Apakah ini semudah itu? Manusia, saudara. Abraham juga manusia. Jangankan melakukan ini. Para orang tua seringkali mengatakan, sudahlah kalau kita orang lapar. Tapi orang-orang yang pernah mengalami masalah-masalah yang seperti ini. Dan berkata, aduh tidak tahan kalau itu anak. Sudah bilang, susu. Padahal tidak ada duit beli susu. Tidak punya apa-apa. Orang tua dulu-dulu, kalau tidak kuat beli susu, kita orang dikasih minum itu air baras. Sekarang bukan main. Hebat-hebat anak-anak muda sekarang. Kenapa? Waktu kecil kita orang cuma minum air baras. Dorang apa? Susu segala macam dia punya formula. Sampai ada susu untuk mencerdaskan otak begini. Makanya tidak heran.
Karena mereka pintar-pintar ya. Nah, luar biasa. Baru kalimat itu saja sudah menghancurkan hati. Apalagi ini mau bawa untuk dikorbankan. Inilah iman yang sedang diperjuangkan. Dan dilakukan dengan hasilnya perjuangan iman ini oleh karena adanya ketaatan. Nah, saudara kembali kepada aku hadir atau tidak hadir, bahwa kamu teguh berdiri. Teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Ini sudah bukan bicara tiap pribadi, tapi semua orang percaya yang ada di Filipi sana. Jangan ada satu yang goyah. Karena apapun yang kita hadapi, kita mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, selalu sasarannya penghancuran iman kita di dalam Kristus. Paling tidak jadi lemah, jadi kecewa. Nah, itu akan meningkat ataupun juga menurun sampai kepada terjun masuk ke jurang. Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Makanya kita perlu mengerti dalam situasi kondisi seperti yang ada sekarang. Ya, makanya saya selalu mengatakan kita harus dapat membaca peta situasi kondisi apa yang terjadi dan memahaminya dalam berbagai konteks dan aspek kehidupan kita, termasuk dalam hal iman dan kehidupan rohani. Saya selalu mengingatkan rekan-rekan dalam konteks pelayanan, dalam konteks rohani kepada hamba-hamba Tuhan. Kehadiran pandemi adalah ujian jati diri bagi gereja Tuhan sebagai komunitas orang-orang percaya secara institusi, jati diri para hamba Tuhan yang suka takabur, bicara terlalu tinggi, terlalu besar di mimbar, padahal hanya kalimat suhesti. Ujian jati diri bagi setiap orang-orang percaya secara pribadi, goyah tidak. Saudara tahu, pandemi sebenarnya cuma apa? Cuma virus. Mulai dari yang paling dahsyat mematikan dan muncul lagi yang lebih mematikan sampai kepada yang hanya bersifat sebagai flu biasa. Tapi saudara tahu dampaknya? Dampaknya di seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sendi-sendi kehidupan gereja. Nah, mari kita renungkan. Berapa banyak orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pada akhirnya salah menangkap, salah mengartikan ini pandemi. Salah memahami. Makanya saya katakan semua dimulai dari pemahaman yang benar akan menghasilkan sikap yang benar, dan sikap yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Dan itu adalah kebenaran. Ada yang terlalu gopo-gopo memberikan tanggapan rohani. Dan kalimat tanggapan rohani itu tidak seimbang. Dia punya kualitas dengan dirinya yang sudah begitu tinggi posisinya. Secara nasional, secara internasional sebagai seorang hamba Tuhan. Oh, corona itu masih ingat kalimat-kalimat itu. Corona itu punya mata. Dia cari orang-orang yang tidak setia. Tidak taunya yang bicara kena juga. Oh, berarti songana yang tidak setia. Ya kan? Bayangkan. Dia cari itu anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh.
Kemudian keluar berita, hamba Tuhan ternama juga kena. Jadi terlalu gopo-gopo. Padahal kita harus memahami. Makanya apa itu perjuangan iman? Karena saya katakan ini semua kita sedang berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, dan tidak ada satu doa yang mempan merubah kedaulatan Tuhan sebelum Tuhan sendiri yang bertindak, dia punya mau. Dan syukur tahun yang lalu kita mendapatkan pesan Tuhan itu. Hidup dalam kedaulatan Allah. Kita boleh berdoa, tapi kita juga harus siap ketika Tuhan menjawabnya lain. Kita harus siap iman. Seperti ini. Punya mata. Datang lagi yang berikut. Tuhan suruh kita hadrik itu corona. Supaya dia pergi. Nah, lebih untuk meyakinkan lagi. Nanti pasca nanti sudah berlalu dia. Seperti pasca waktu di zaman perjanjian lama. Siapa ada tanda darah di pintu, malaikat maut tidak akan datang kepadanya. Jadi nanti karena ini pasca memperingati hari pengorbanan Kristus, darah Yesus, maka corona juga akan pergi. Ternyata datang Delta. Dia panggil DP taman. Tolong ganti akan kita ya. Dorang so tengking-tengking, jadi ngana kamari lagi ganti kita. Datang Delta. Nah ini gopo-gopo. Muncul lagi di medsos. Tukang baliat, tukang mimpi. Dia bilang, Tuhan bilang pak kita, jangan hardik itu corona. Nah, mana yang betul? Apa tidak goyang? Memang goyang, karena di sini kita digoyang hardik corona. Dari sini bilang, jangan hardik, ya goyang. Nah ini dia. Kenapa jadi seperti ini saudara? Kenapa gereja tidak bisa menangkap tanda-tanda zaman? Kenapa gereja tidak bisa membaca dan memetakan tanda-tanda zaman? Dan apa ini semua? Ya, gereja sudah menggantikan para hamba-hamba Tuhan seolah-olah sudah menggantikan bahwa dia Tuhan yang berdaulat. Padahal yang berdaulat itu cuma Tuhan. Kita perlu memahami. Nah itu sebabnya saudara, di dalam menjalani hidup sehari-hari, kita berjuang untuk iman. Bukan cuma berjuang untuk supaya bisa hidup dalam perjuangan kebutuhan jasmani. Itu dengan sendirinya, secara alamiah, sebagai konsekuensi logis dari kehidupan kita, hidup di dunia, kita perlu, ya kalau pakai istilah umum, perlu mencari nafkah supaya kita bisa memperoleh sesuatu untuk kita bisa menjalani hidup kita secara kebutuhan lahiriah. Tapi konsekuensi logis kita sebagai orang percaya juga, karena sudah jadi orang percaya, adalah bukan cuma berjuang tuh supaya boleh hidup dengan kebutuhan-kebutuhan lahiriah, tapi juga berjuang untuk iman. Karena semua apa yang kita hadapi dari seluruh penjuru aspek hidup kita, itu tantangan-tantangan iman. Sasarannya itu menghancurkan iman. Makanya kita harus bisa menjadi dewasa, menjadi cerdik, menjadi bijaksana sesuai apa kata firman Tuhan. Untuk bagaimana iman kita itu dapat menjawab semua persoalan ini karena sudah ada firman Allah. Dan sehingga kita menghasilkan namanya perjuangan iman. Sudah ada firman. Di gereja kita diajar pemuridan. Tapi kalau firman itu kita cari di luar gereja, itu saudara punya resiko sendiri. Oke, nanti kita akan lihat akibat apa bahayanya cari firman di luar gereja. Kecuali kita tidak punya gereja. Ya, oke, kita lihat dulu ya. Kita buktikan dulu itu beberapa tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Bagaimana dengan zaman Rasul-Rasul? Kita buka Alkitab kita 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Kita baca mulai ayat 30. 1 Korintus 15 ayat 30. Saya baca dulu 30, saudara 31.
32 kita baca sama-sama. Saya baca ya. 1 Korintus 15 ayat 30. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Ganti. Ya, sama-sama. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan minum, sebab besok kita mati. Kasus apa? Masalah apa ini? Ini masalah pertentangan tentang pemahaman dari kelompok orang-orang yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Dan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan ada kebangkitan. Dan Kristus sudah dibangkitkan. Karena 1 Korintus 15 ini seluruhnya bicara soal kebangkitan dengan segala permasalahannya. Ini adalah perjuangan iman dari iman berjuang untuk iman yang mereka miliki. Apa iman yang mereka miliki? Ada kebangkitan orang mati. Apakah hanya sekedar pemahaman? Mereka tekun. Mereka bertahan, mereka pertahankan. Mereka berjuang untuk iman. Dan saudara tahu sampai di mana puncak perjuangan yang dialami oleh Paulus. Di bagian lain kita bisa membaca ada banyak bahaya-bahaya yang dihadapi oleh Paulus. Baik secara fisik, baik secara mental, maupun secara psikis. Semua dialami. Itu perjuangannya. Tapi bukan cuma itu. Kalau kena bahaya di laut, bahaya di penyamun, bahaya apa, kita pernah baca itu kan? Kita pernah baca di Alkitab kita masing-masing, bahkan pernah dikhotbahkan. Tapi apa yang kita baca tadi? Aku berjuang, ya. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan apa? Melawan binatang buas di Efesus. Saudara pernah nonton film Gladiator? Atau baca sejarah? Bagaimana di zaman-zaman dahulu pada waktu itu? Orang-orang percaya juga mengalami seperti ini. Apa itu? Pasti kita tahu. Orang ada yang diperhadapkan antara gladiator dan gladiator, itu manusia dengan manusia, orang dengan orang berkelahi sampai mati. Salah satunya, ada juga yang harus berhadapan dengan binatang buas, entah singa, entah apa, dan sejenisnya. Ini Paulus sudah alami sampai di situ. Penderitaan fisik yang dialami, bukan hanya melalui karam kapal atau penyam, tetapi di sini diperhadapkan dengan maut. Jadi berjuang untuk iman, jangan kemudian, ini memang sangat perlu. Kenapa? Karena kita harus menuju menjadi seorang percaya yang dewasa, yang matang. Bukan orang Kristen berkat. Tapi jangan setelah ketika ini dibukakan bagi kita dan dijelaskan, kemudian kita justru jadi kendur. Oh, saya kira jadi orang percaya itu enak ya. Berdoa minta berkat, berdoa minta Tuhan buka jalan, berdoa ini dan ternyata berjuang untuk iman. Kita belum, saya baca ini berjuang untuk iman, belum lagi berjuang melawan dosa, beda lagi. Mana lebih berat? Berjuang untuk iman, ya sama kurang lebih hampir, cuma bentuknya beda. Bentuk peristiwanya beda.
Tapi yang jelas selalu sasarannya iman. Selalu sasarannya iman. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi sampai seperti ini perjuangan Paulus dalam perjuangan untuk iman, ya. Nah, oleh karena itu dia katakan dia buka panah ini, dia harus bukakan. Kalau cuma pertimbangan manusia, kita sudah kelahi dengan binatang buas di Efesus. Hanya untuk apa? Karena hanya mempertahankan satu paham dari iman bahwa ada kebangkitan orang mati. Kita sangat rapuh. Apa rapuhnya, saudara? Cuma hembusan darah gara YouTube dan lain sebagainya. Bahwa corona atau vaksin itu ada luciferase, kemudian ada lucifer di situ, ada chip di situ, kemudian mulai dihubung-hubungkan. Apa hubungannya dengan Alkitab, dengan ayat firman? Apa hubungannya itu luciferase dan lain sebagainya? Kemudian, oh itu Lucifer. Padahal arti kata Lucifer kita sudah jelaskan kan? Lucifer dalam arti kata dan Lucifer dalam hal oknum iblis. Semua yang mengeluarkan cahaya itu namanya Lucifer. Jadi ini belum doktrin, saudara. Jadi doktrin yang dia miliki dalam imannya begitu mudah. Angin lalu, bukan lagi cuma angin saja. Ini cuma YouTube dari pembicara-pembicara yang tidak tahu asal-usul dari mana. Padahal sudah ada gereja, saudara punya gereja, dan di gereja diajarkan semua sudah terbuka. Makanya saya di dalam baru-baru ada fellowship pelayan Tuhan secara online GPPS Palu berapa hari yang lalu. Di situ kami sebagai gembala, sebagai tim gembala dan juga sebagai yang bertanggung jawab menjaga domba-domba, kami sudah ingatkan, berhenti dengan YouTube untuk cari ayat. Saudara boleh buka YouTube untuk cari ilmu pengetahuan. Bukan cari ayat. Karena saudara tidak tahu, ini pendeta siapa ya? Ini hamba Tuhan siapa ya? Hamba Tuhan siapa ya? Saya kasih contoh. Mungkin sudah pernah beberapa minggu lalu. Ada seorang hamba Tuhan perempuan, pandai khotbah dan bagus khotbahnya. Tapi pada akhirnya keceplos. Akhirnya jadi doktrin. Akhirnya ditanggapi dan ditegur oleh hamba Tuhan lain. Aduh, hamba Tuhan itu berkata, saya ini penggemar Anda untuk selalu mengikuti khotbah-khotbah di YouTube. Tapi kali ini saya harus mengingatkan saudara sebagai pengkhotbah. Kenapa? Karena saudara membuat doktrin sendiri. Dia bahas tentang dengar suara Tuhan. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan, silakan berdoa 40 hari, 40 malam. Kalau sampai saudara belum dengar suara Tuhan, datang sama saya. Ini apa? Makanya kita hamba Tuhan itu jaga mulut. Karena modalnya hamba Tuhan itu cuma mulut. Jangan asal ngomong. Kadang-kala kelewatan ngomong karena sudah terlalu semangat. Dan menjadi mode di beberapa gereja. Begitu hamba Tuhan untuk khotbah, makin tinggi nadanya, maka seluruh jemaat akan... Untung kita tidak seperti itu. Rupanya GPPS Palu juga sangat susah ya. Makanya hamba Tuhan datang khotbah, dia rasa berat di sini ya khotbah. Kenapa? Kita setengah mati, tambah tinggi. Tidak ada tepuk tangan. Kita bilang, iya bro, di sini tidak biasa itu. Asal tepuk tangan, tidak tahu asal dari mana ke mana. Makanya waktu saya sekolah Alkitab, ada teman saya nakal di sekolah Alkitab. Tapi dia sudah kasih tahu lebih dulu sebelum dia lakukan. Ya, jadi di sekolah kitab itu ada praktek kelas. Praktek kelas itu giliran. Ada giliran berkhotbah. Dia bilang, kita mau kasih takets tuh orang ini. Sabantar. Nah, jadi dia khotbah, terakhir dia mulai. Biasa kan kalau gaya Pantekosta, makin terakhir, makin mulai suara menangis. Di pengkhotbah, saudara. Oh, haleluya.
Makanya orang masuk sini, kenapa di sini tidak begitu? Ya memang tidak, untuk apa dibikin-bikin? Ya. Jadi dia terus bilang begini, siapa di antara saudara yang mau jadi hamba Tuhan? Silakan, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa saudara-saudara yang tadi angkat tangan mau menjadi hamba Tuhan? Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Habis itu dia bilang, sudah ini nih hamba-hamba, bukan hamba Tuhan. Saya tadi bilang bukan hamba Tuhan, hamba Tuhan. Waduh, tak berhenti menangis. Dia memangnya naik. Nah ini dia, keceplos kan? Bukan keceplos, dia keceplos karena dia sengaja. Kan mana saudara bisa bedakan? Saya mau jadi hamba Tuhan. Saudara tangkap apa saya? Saudara tangkap apa yang saya ngomong? Saya mau jadi hamba Tuhan. Pasti saudara nangkapnya kan mau jadi hamba Tuhan. Padahal saya bilang siapa mau jadi hamba Tuhan. Ya kan? Mana saudara? Haleluya, amin. Maju ke depan. Ini semua hamba manusia. Sakit hati orang gitu teman-teman di kelas. Tunggu ya. Nah, inilah. Jadi makanya kita hamba Tuhan selalu berhati-hati ngomong, jangan sampai keceplos. Karena kadang-kadang kalau saudara semangat ngomong, kalau yang tidak ada. Ya, nah, oke. Jadi kembali ke sini, ada apa ini ya? Ada apa yang terjadi dengan apa yang menjadi nasihat Paulus? Sekarang kita lihat lebih lanjut, ya. Paulus menasihatkan Timotius, anak rohaninya. Nah, jadi perjuangan itu ada. Kita sekarang lanjut lebih jauh lagi. 1 Timotius pasal 4. Supaya bagaimana secara pribadi, secara internal kita, tindakan-tindakan apa yang harus ada pada kita supaya kita itu dapat tetap berjuang untuk iman sesuai kehendak Tuhan. Kita buka 1 Timotius 4 mulai ayat 6. Kita baca bergantian ya. Saya dulu ayat 6. Ada beberapa ayat yang kita akan baca. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Perhatikan. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Sebentar ya, saya jelaskan dulu. Apa yang kita baca di sini? Paulus mengharapkan, mengingatkan, menasihatkan Timotius supaya ia menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Berarti ada pelayan yang tidak baik. Oleh karena adanya pelayan-pelayan Tuhan yang tidak baik, maka Paulus menasihatkan supaya kau Timotius menjadi pelayan Tuhan yang baik. Seorang pelayan Tuhan yang baik. Nah, apa yang perlu dimiliki sehingga mereka ini benar-benar dapat menjalani pelayanannya dalam juga menghadapi pergumulan-pergumulan pribadi dalam hal berjuang untuk iman. Apa itu? Dikatakan di sini, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Apa itu? Soal-soal pokok iman itu adalah dasar-dasar hidup kekristenan. Dan materi itulah semua yang ada di dalam pemuridan. Dasar-dasar, basic dasar, fondasi daripada kekristenan ini. Supaya fondasi ini kita miliki. Sebab kalau fondasi ini tidak kuat, dengan mudah, ya, dengan mudah kita akan terbawa arus. Apalagi pakai istilah rohani, kami mengalir saja. Oke, tidak punya pendirian, jadi dia mengalir, karena ngambang toh, jadi mengalir. Apa yang harus dididik padamu? Oleh kata Paulus di sini dilanjutkan,
soal-soal pokok dalam iman kita dan dalam ajaran yang sehat. Kalau ada ajaran sehat berarti ada ajaran yang tidak sehat. Makanya gereja bertanggung jawab memuridkan jemaatnya. Supaya orang percaya yang baru terima Yesus ini, yang masih bayi rohani, mereka diberikan perhatian khusus, dibimbing untuk bertumbuh sampai kepada dia menjadi dewasa. Makanya firman itu diajarkan, bukan cuma dikhotbahkan. Firman itu diajarkan di gereja, bukan di YouTube. Bukan. Jangan cari firman di YouTube. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan di mana kebenarannya? Kecuali saudara tidak punya gereja. Kecuali kita tidak punya gereja. Kita sudah belajar tentang tertanam dalam sebuah gereja. Supaya kita bisa berakar, bertumbuh, berbunga dan berbuah. Di dalam pelataran rumah Tuhan. Tidak ada pertumbuhan di luar gereja, tidak ada. Karena saudara akan bingung. Apalagi kalau kembali kepada pelajaran dasar. Ya, saudara dengar pendeta A mengatakan Tritunggal. Begitu dengar lagi YouTube yang lain, Dwi Tunggal. Begitu dengar lagi pendeta lain di YouTube, Eka Tunggal. Yang mana ini? Nah, belum lagi ditambah lagi dengan teori konspirasi yang segala macam. Di fellowship pelayan Tuhan saya sudah putarkan penjelasan secara resmi dari pemerintah soal itu apa tuh, awan yang panjang dari sebuah pesawat. Kenapa? Karena sudah diberitakan, mereka menyebar virus, mereka menyebar racun dan lain sebagainya. Saya bilang, di mana pengetahuan kita kok bisa dengan begitu gampang percaya? Secara sains dan secara kita perlu tahu. Secara sains memang ada ketika ada kebakaran, ada yang dibuang dari atas, pesawat kecil ataupun pesawat yang terbangnya lebih rendah. Ketika ada pembuat hujan buatan, ada sesuatu yang harus ditabur di atas garam dan lain sebagainya. Tetapi ini ada lagi, panjang sekali. Sudah. So ada lagi orang menebar racun. Di mana? Padahal itu adalah butiran-butiran air yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pesawat itu, dan kemudian dia berada pada bertemu dengan udara yang begitu dingin, kemudian kelihatanlah. Saudara tahu hukum perang? Hukum perang tidak boleh pakai senjata kimia, apalagi dengan enak-enaknya orang secara terang-terang menyebar. Dari mana? Kita tahu mungkin di beberapa peperangan secara diam-diam mereka membuat senjata kimia dan lain sebagainya. Kita tidak urus sampai di situ, tapi yang jelas bukan dengan seperti itu juga. Jadi mari, jadilah terdidik, dikatakan di sini. Kecuali gereja kita tidak mendidik, ya. Tetapi saya yakin dengan adanya pemuridan, dengan pemberitaan firman yang disampaikan, selalu mendidik kita. Selalu firman itu adalah ada pengajaran, bukan hanya ambil ayat kemudian hanya dijelaskan sepintas lalu dan selesai. Nah, kita lihat kasus apa yang ada sehingga Paulus mengatakan ajaran sehat. Ya, nah kita tahu itulah doktrin dasar, ajaran dasar kekristenan. Ayat 7, saudara baca. Saya ayat 6 sudah. 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan apa? Dongeng nenek-nenek tua. Zaman dulu masih ada juga beberapa dongeng-dongeng
Dan tahyul yang memang tahyul secara tradisional, tapi juga tahyul secara modern itu hoax. Apa itu tahyul? Tidak ada dijadikan menjadi ada. Itu tahyul. Nah sama juga ini. Dalam masa modern, mungkin tahyul sudah mulai berkurang. Walaupun masih ada yang pegang. Tetapi berita bohong itu juga tahyul. Karena tidak ada dijadikan ada. Dan itulah hoax. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Zaman dulu cerita nenek-nenek tua. Sekarang bentuknya lain, tapi tidak beda dengan tahyul. Jangan divaksin, ya. Ada chip di situ. Apa itu bukan tahyul? Tahyul modern. Kenapa? Karena tidak benar dijadikan benar. Aneh. Sudah diajar di gereja. Tapi lebih percaya yang ada di YouTube. Kemudian berkembang lagi. Bukan itu sistem. Nanti kita masuk dalam sistem. Saudara, saya mau katakan, makanya perlu terdidik. Saya mau katakan, saudara punya KTP, saudara sudah masuk sistem. Saudara punya ATM, saudara sudah masuk sistem. Mau lari kemana? Saudara punya HP, lebih lagi masuk sistem. Kenapa? Karena ternyata yang memproduksi HP tersebut ada salah satu fitur yang namanya menemukan HP-ku. Begitu kita hidupkan dan HP kita hilang, kita bisa tahu ada di mana. Makanya para penjahat-penjahat itu, termasuk juga penjahat-penjahat kelas atas, selama HP-nya mati, masih belum terlacak. Begitu dia hidupkan, banyak sekali yang terlacak karena itu. Begitu dia hidupkan HP, yang langsung tahu, oh ada di sini. Langsung disergap, langsung ditapat. Nah, berarti kan sudah sistem. Apa bedanya? Nanti sama juga. Karena Alkitab juga sudah tulis bahwa penguasa dunia tunggal yang akan secara global itu bisa mendeteksi dimanapun saudara berada. Dan tidak ada yang luput. Semua dapat diketahui. Jangankan dari KTP elektronik sana, kita sudah masuk sistem. Punya ATM, sudah sistem. Mau apa? Ini kondisinya seperti ini. Sekarang itu bagaimana berjuang untuk iman. Karena segala sesuatu, keberadaan dunia dalam segala perubahannya, itu akan pasti terjadi dan terjadi. Sedikit waktu kita masuk dalam dunia metaverse. Ya mungkin semua tidak ada, sebagian ada di sorga. Tapi ini anak muda remaja yang sekarang yang sudah mulai ini, hati-hati. Tapi itu pun tidak lama. Karena orang akan merasa hampa. Karena nanti pakai kacamata, ada jurang di bawah. Begitu buka kacamata, tidak ada apa-apa. Nah, hidup dalam dunia maya. Orang secara real hidup di alam nyata, tapi hidup di alam nyata. Hidup di alam maya. Beli bisnis di alam maya, beli tanah di alam maya. Nah, ini semua akan membawa kita. Jadi sekarang itu sasarannya apa? Iman kita goyah tidak? Iman kita tidak goyah kalau kita berjuang untuk iman. Beberapa tahun akan datang, nanti mungkin saya akan bantu menayangkan, cuma saya akan berikan pendahuluan. Beberapa tahun akan datang, 100 macam jenis usaha akan tutup dengan sendirinya secara alamiah. 100 macam usaha. Ya, mungkin perlu saudara tahu juga supaya saudara memahami, karena itu adalah wawasan. Tidak apa-apa saudara buka YouTube, tapi untuk menambah wawasan, bukan cari ayat. Oke? Bukan belajar firman dari YouTube. Sekarang ayat 8 kita selesaikan ya. Ayat 8 berkata demikian. Silakan saudara. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa kan iman itu. Karena ibadah hubungannya dengan iman.
Sama-sama ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. 10. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Luar biasa kan? Berjuang. Berjuang, berjeripaya, berjuang. Nah, inilah akibat kalau mimbar hanya menawarkan, mengkhotbahkan berkat-berkat dan tidak mendidik. Ini kondisinya. Jadi semua yang ada di sekitar kita ini merupakan tantangan untuk kita berjuang untuk iman, supaya iman kita tidak goyah, apalagi roboh. Nah, bagaimana kita berjuang untuk iman dan bisa tetap teguh dan tetap bertahan? Ibrani 12 ayat 4. Oke? Ya. Sama-sama, Ibrani 12 ayat 4, 2, 3. Dalam pergumulan kamu atau perjuangan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi kenapa kasihan berita YouTube bisa bikin goyah iman? Padahal itu tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Terlebih kita itu tertanam di sebuah jemaat lokal. Kalau kami tahu itu adalah hal yang menyesatkan, tidak mungkin kami tidak beritakan kepada saudara, karena kami bertanggung jawab. Kata surat Ibrani, pemimpin itu bertanggung jawab dan berjaga-jaga atas jiwamu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang terakhir, kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin kita akan langsung menjawab, sekarang pergaulan sudah jadi berkurang, bahkan susah sekali. Apa sebab? Kita orang sudah tidak bisa tatap muka, tidak bisa kemana-mana. Bahkan kerja pun, ya, work from home. Jadi pergaulan apa yang merusak? Saudara tahu, dengan teknologi IT yang canggih sampai seperti sekarang, pergaulan semakin luar biasa gampangnya. Pergaulan dulu secara tatap muka, kalau kita saling berkunjung, bertemu, jalan sama-sama, ngobrol sama-sama, makan sama-sama, dan lain sebagainya. Itu makan banyak ongkos. Perjalanan ke tempat itu, dari 2 orang, 3 orang, tambah besar ongkos. Tapi sekarang tidak usah kemana-mana. Dimanapun kita berada, kita bisa tatap muka. Kita bisa saling gosip, kita bisa saling bicara, dan kemudian membahas ini, membahas itu, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa, teknologi informasi itu sudah membawa manusia dan dunia tanpa batas, dan manusia tanpa batas, dan merupakan itu yang paling dekat dengan kita dalam hal pergaulan. Orangnya tidak ada. Tetapi semua orang ada di sini. WA group berapa orang? Yang paling banyak siapa? Mungkin grupnya Diakonia, ya. Berarti 200 orang ada di sini kalau tidak salah. Atau sekian ratus orang. Ada di mana ini? Ada, saya pegang. Mau bicara dengan siapa? Boleh dengan siapa? Sewaktu-waktu bisa. Jadi jangan kira, ya, jangan kita anggap bahwa ini karena ini offline ataupun juga online. Jadi dengan demikian kita semakin terpilih. Tidak,
kita semakin akrab dan ongkos kecil, cuma bayar apa? Kuota dari paket. Kita bersidang, kita rapat, kita pertemuan. Begitu selesai pertemuan, belum masuk sesi kedua, break masing-masing, dia punya snack di rumah masing-masing, tidak pakai ongkos. Coba, baru-baru kan kami namanya fellowship. Kenapa namanya fellowship? Oh, nah kita kan tidak ada fellowship, tidak ketemu. Padahal kalau fellowship di Bukit Dua, waduh sadap itu. Ada lagi acara gamenya, ada acara apa. Sekarang begitu break masuk sesi kedua, silakan snack masing-masing ada di rumah. Nah tidak ada ongkos kan. Nekat ini pergaulan yang paling berbahaya ini. IT ini. Paling berbahaya kalau kita, dan sasarannya apa? Selalu ingat apapun yang ada di hadapan kita, sasarannya iman. Sasarannya iman. Ya, makanya banyak perkelahian, pertengkaran dan apa macam-macam terjadi hanya karena baku ganggu di YouTube atau baku ganggu di medsos. Ini pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti iman kita terancam dengan pergaulan di medsos. Pergaulan di medsos lebih kuat daripada pergaulan secara tatap muka. Karena pergaulan tatap muka terbatas. Pergaulan di medsos, apa saja saudara mau buat, itu sama dengan masing-masing ada di kamar kecil sendiri-sendiri berduaan. Apa tidak lebih bebas? Apa tidak lebih bebas? Apa tidak lebih berbahaya? Apa tidak lebih buruk? Nah, baik yang apa namanya? Apakah itu japri secara video call dan lain sebagainya, ataupun juga berita-berita apa saja dari segala penjuru dunia, ini pergaulan lengkap dunia dalam genggaman. Dan ini terus meningkat. Jangan saudara akan terkejut dengan kecanggihan yang lebih canggih lagi daripada apa yang ada sekarang. Makanya kalau tidak diantisipasi, termasuk juga harus kami katakan sebagai tanggung jawab, kita sudah dapat makanan rohani di gereja. Tidak usah cari di YouTube. Karena saudara tidak bisa menyaring. Saudara tidak bisa memahami. Saudara tidak pernah ada yang tidak diketahui, tanya. Bukan cuma langsung kenapa dia begini ya? Karena semua bebas orang memasukkan, mengupload apa dia punya pokok-pokok pikiran. Dulu belum ada IT secanggih sekarang. Tapi saudara tahu, beberapa kejadian dan peperangan yang terjadi di dunia hanya karena hoax. Sudah terjadi peperangan antar negara. Baca, ini yang perlu kita cari tahu. Ini yang perlu kita cari tahu. Termasuk kenapa sampai bisa 100 jenis usaha untuk beberapa tahun akan datang akan lenyap secara alamiah, lenyap dengan sendirinya karena perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Bukan ditutup atau ditutup karena dilarang, tidak. Karena segala sesuatu kejadian yang terjadi di dunia membuat dengan sendirinya seperti itu. Samalah dengan kita. Oleh karena situasi kondisi dengan sendirinya kita pakai masker. Dengan sendirinya kan. Dan ini akan jalan terus. Nah itulah satu contoh. Oleh karena itu mari kita memahami bahwa sehari-hari kita diperhadapkan dengan perjuangan iman. Berjuang terus. Ada lagu yang mengatakan berjuang terus sampai Tuhan Yesus kembali. Paling tidak berjuang terus sampai akhir hidup kita. Sehingga kita tetap ada di dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya bacakan firman Tuhan untuk membawa kita, menuntun kita mempersiapkan hati dan diri kita. Barang siapa
dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadiratnya dan saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya, dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan ke atas dan dengarkan firman Tuhan, saya bacakan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dan percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Naikkan pujian kehadiran, berikan penghormatan, pengagungan atas segala karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah, oleh iman kita telah diselamatkan, dan oleh iman kita akan jalani kehidupan kita. Terima kasih Bapa buat anugerah keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan. Terima kasih Roh Kudus atas segala kemurahan dan pengasihan-Mu. Kuatkan, teguhkan, hiburkan, dan pulihkan kami senantiasa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran-Mu setiap saat apapun yang kami hadapi dalam memperjuangkan iman yang Tuhan sudah berikan bagi kami, supaya kami tidak goyah, tidak bingung, tidak menjadi Tuhan kecewa, tetapi kami semakin dikuatkan dan semakin dikuatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan. Biarlah kami masing-masing menyadari bahwa sebagai orang percaya, apapun yang kami hadapi, sasarannya adalah iman kami. Sehingga kami tetap mau berjuang untuk iman. Amin. Tetap tekun setia. Tetap memahami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah dan kuatkan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Amin. Sebagai roh penolong yang diutus untuk menolong kami. Tolong Tuhan,
setiap jemaat, supaya mereka boleh tetap berdiri teguh di dalam iman, tidak goyah dan tidak terkalahkan. Terpuji nama Tuhan. Karuniakan kepada kami roh hikmat dan hati yang bijaksana, sehingga dalam menjalani kehidupan kami tidak panik dan juga tidak gopoh-gopoh. Tapi kami tetap boleh berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan tidak ada yang lain. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang isoman dalam kondisi apapun dan apapun gejalanya. Tuhan berikan damai sejahtera, karena hati yang gembira adalah obat. Mereka tidak panik, tapi mereka tahu Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Teguhkan. Dan juga bagi setiap kami, mau terus belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan juga mau terus menambah wawasan kami di dalam menghadapi dunia yang akan datang dalam hari ke hari, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang picik dalam pemikiran sendiri dan analisa sendiri, tapi kami boleh memetakan segala situasi apapun oleh hikmat Allah, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh kepada perjanjian-Mu yang tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Jamah dan kuatkan serta sembuhkan dan cabut semua sakit penyakit mereka apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kehadiran dan situasi kondisi sekarang ini sudah atas kedaulatan-Mu membawa kami untuk menghadapi tantangan jati diri kami, supaya kami boleh menyatakan kebenaran Allah, supaya kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, tidak terombang-ambing, tapi kami boleh tetap berdiri tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk situasi kondisi yang sudah berjalan 2 tahun pandemi ini, karena kami percaya ini segera akan berakhir. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Omikron yang terakhir ini, semuanya biar Tuhan angkat seluruhnya, dan kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, dan melakukan segala dan menyelesaikan pekerjaan-Mu yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah taruhkan di atas pundak kami semua orang-orang percaya. Kami tidak membuang-buang waktu, tapi kami boleh pakai setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh memenangkan jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Memberkati semua saudara kami yang lemah, yang susah. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun. Semua aparat beri roh takut akan Allah, dan beri roh hikmat, akal budi, dan hati yang bijaksana, supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Berkati para tenaga medis dan juga para medis semuanya, Tuhan tolong untuk supaya dalam menanggulangi akan pandemi ini semuanya dapat terselesaikan, dan Tuhan lindungi mereka. Demikian pun juga Tuhan, aparat keamanan yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk menjaga bangsa kami, negara kami, baik TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati mereka yang sudah mendedikasikan hidup mereka. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hambamu dimanapun mereka berada dalam pelayanan, memberkati juga pembangunan gereja yang sudah dalam tahap Tuhan untuk penutupan atap dan juga yang kelengkapan daripada finishing. Tuhan tolong semuanya dapat tersedia dan semuanya dapat terselesaikan. Berkati semua yang telah ambil bagian, panitia, dan setiap mereka yang sudah melakukan apapun partisipasi mereka. Tuhan berkati kembali dengan berlipat ganda. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Jamaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami rindu Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.